Salam pemirsa, pada 11 November 2024, sebuah laporan mengejutkan muncul bahwa Mark Rutte, mantan Perdana Menteri Belanda sekaligus Sekretaris Jenderal NATO, memberikan peringatan keras kepada mantan Presiden AS Donald Trump. Hal ini terkait dengan niat Trump untuk mencapai perdamaian di Ukraina melalui pendekatan kompromi teritorial dengan Rusia. Rutte memperingatkan bahwa jika Trump menyerahkan Ukraina kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, ia tidak akan ragu untuk mengusir Amerika Serikat dari aliansi NATO. Sikap tegas Rutte ini membuat banyak pihak terkesan, mengingat posisi Sekretaris Jenderal NATO tradisionalnya sering dianggap selaras dengan kebijakan Gedung Putih. Rutte menunjukkan independensinya dengan tegas, melanggar tradisi diplomatik dan memberikan peringatan nyata kepada Trump agar tetap rasional dan tidak merugikan kepentingan bersama Amerika dan Eropa. Menurutnya, meskipun slogan kampanye bisa menarik, realitas politik menuntut kerjasama dan sikap realistis. Namun Trump justru semakin aktif menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian di Eropa. Ia telah menghubungi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan menyatakan bahwa Amerika Serikat siap membantu dalam upaya perdamaian, tetapi dengan pendekatan yang lebih kuat. Trump mengingatkan Putin agar tidak memperburuk situasi dan menegaskan kehadiran militer AS yang kokoh di Eropa. Dalam langkah tak terduga, Trump mengundang Hal Rajes, Ketua Komite Angkatan Bersenjata DPR AS, untuk menjadi Menteri Pertahanan yang memberikan sinyal kuat kepada Rusia. Rajes dikenal sebagai pendukung setia Ukraina dan pernah mendesak agar Gedung Putih menyediakan rudal jarak jauh bagi Ukraina untuk menyerang sasaran strategis di Rusia. Meskipun Rajes tidak terlalu dekat dengan Trump secara pribadi, ia memiliki reputasi sebagai elang dalam kebijakan pertahanan dan dikenal sebagai politisi tegas. Sikap Rajes yang proaktif dan tegas ini menambah dinamika baru di pemerintahan AS yang mungkin membuat Putin semakin waspada. Meski begitu, berita ini ternyata berawal dari laporan diragukan kebenarannya. Setelah diverifikasi, tidak ada bukti bahwa Rutte pernah mengeluarkan ancaman langsung terkait Trump dan NATO. Informasi ini diketahui berasal dari sumber yang cenderung pro-Kremlin. Berdasarkan laporan dari staf umum Ukraina, dalam 24 jam terakhir, sekitar 1.770 tentara Rusia tewas dalam konflik di Ukraina, menjadikan total korban perang di pihak Rusia mencapai rekor tertinggi. Serangan besar yang dilakukan Ukraina berhasil menghancurkan divisi lintas udara ke-76 Rusia yang sedang berlatih di hutan Zaporizhia. Serangan drone Ukraina mengidentifikasi pergerakan pasukan Rusia yang kemudian disusul dengan tembakan roket HIMARS dari grup Angkatan Darat Tavria, menghancurkan beberapa kendaraan dan mengakibatkan banyak korban di pihak Rusia. Serangan ini menargetkan kendaraan-kendaraan Rusia, termasuk truk pengangkut pasukan dan kendaraan lapis baja BMD-4 terbaru Rusia, yang semuanya berhasil dihancurkan. Kerugian ini menimbulkan dampak signifikan terhadap moral dan kekuatan pasukan elit Rusia. Kembali ke medan perang, perubahan taktis dan pengalihan fokus militer terus terjadi. Meskipun Trump kini kembali ke Gedung Putih, pembicaraan damai tetap menjadi tantangan besar karena kondisi di medan perang belum mencapai kesepakatan. Dari laporan di berbagai medan tempur, dari daerah Kharkiv, Bilohorivka, dan Bakhmut, kedua belah pihak terlibat pertempuran sengit yang menyebabkan banyak korban di sisi Rusia. Di wilayah selatan Donetsk, Ukraina tetap mempertahankan posisi strategisnya, mengandalkan perbandingan kerugian yang lebih rendah untuk terus melemahkan kemampuan tempur Rusia. Beberapa brigade cadangan Ukraina telah diperbantukan untuk mempertahankan pertahanan di Donbas, memberikan sinyal bahwa Jenderal Syrskyi mungkin sedang mempersiapkan serangan balik besar. Di medan tempur Kursk, Rusia kembali melancarkan serangan, kali ini dengan tambahan dukungan tentara dari Korea Utara. Sebuah laporan menyebutkan sekitar 50.000 pasukan gabungan Rusia dan Korea Utara bersiap untuk menyerang Ukraina di wilayah ini. Keterlibatan tentara Korea Utara menimbulkan perhatian dunia, terutama karena mereka akan digunakan sebagai infanteri ringan tanpa dukungan kendaraan lapis baja. Pejabat Departemen Pertahanan AS mengonfirmasi bahwa pasukan Rusia dan Korea Utara kini sedang berkumpul di Kursk untuk persiapan serangan besar. Namun hingga saat ini, Moskow belum memberikan pernyataan resmi terkait hal ini. Perkembangan ini menyoroti situasi perang yang semakin kompleks dan potensi keterlibatan aktor internasional dalam konflik yang berdampak luas pada stabilitas geopolitik global. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.